Pandemi COVID-19 memang sudah hampir 2 tahun lamanya menghantui kita semua. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan lantaran adanya virus yang mematikan ini. Namun buat kalian yang sedang dilanda masalah ini, maka jangan berputus asa ya guys. Karena kalian masih bisa membuka sebuah usaha baru yang tak kalah dari gaji perusahaan. Salah satunya yaitu dengan budidaya hewan ternak. Kira-kira apa saja ya hewan ternak yang bisa menghasilkan puluhan juta? Ini dia, mulai dari cacing, kambing, hingga semut. Usaha ternak 1 bulan panen dan untung puluhan juta. Number 5. Cacing sutra. Kebutuhan cacing sutra atau Tubifax sp sebagai salah satu pakan alami untuk budidaya perikanan dari waktu ke waktu terus memperlihatkan peningkatan. Kenaikan itu bisa terjadi karena cacing sutra menjadi salah satu pakan alami yang digunakan para pembudidaya di seluruh Indonesia, khususnya kegiatan budidaya air tawar. Penggunaan cacing sutra biasanya dilakukan pada fase pembenihan. Agar kebutuhan pakan alami terus bisa tetap tercukupi, pengembangan budidaya cacing sutra terus digalakkan di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Sudjakto, budidaya cacing sutra saat ini sudah menjadi salah satu peluang ekonomi bagi masyarakat. Keuntungan dari budidaya cacing sutra adalah tidak memerlukan luasan lahan yang besar, namun cukup dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Selain itu juga tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga pengembalian investasinya bisa lebih singkat dan berputaran uang itu juga lebih cepat. Ungkapnya di Jakarta pekan lalu. Dalam melaksanakan budidaya cacing sutra, Slamet menuturkan ada banyak metode yang bisa digunakan oleh para pembudidaya, termasuk metode dengan kolam plastik terpal, nampan bertingkat, bak semen, dan kolam tanah yang bisa ada di dalam maupun di luar ruangan. Metode-metode tersebut bisa dicoba dan dipilih yang pas untuk dipakai oleh pembudidaya. Number 4. Kambing etawa. Diiringi dengan permintaan pasar akan kebutuhan kambing etawa yang semakin meningkat, maka petani lokal Indonesia banyak yang mencoba ternak hewan yang satu ini. Pasalnya di Indonesia sendiri hampir semua restoran atau tempat makan yang menyediakan menu andalan dari olahan daging kambing, baik itu dalam bentuk sate ataupun gulai. Bagi peternak kambing yang perlu kalian ketahui bahwa kambing etawa ini mampu berkembang biak 3 kali dalam 2 tahun loh. Jadi sangat menguntungkan pastinya untuk membuat keturunan. Dalam 1 kali melahirkan, kambing etawa bisa menghasilkan 2-4 ekor anak. Pertama-tama, jika kalian ingin memelihara kambing etawa, yaitu memilih indukan atau bibit kambing yang berkualitas bagus. Hendaknya kita membeli indukan dari peternak yang sudah terpercaya. Kambing yang bagus untuk pejantan adalah memiliki punggung yang lurus atau tidak bengkok, tubuhnya besar dan gagah, umurnya tidak boleh kurang dari 1,5 tahun, dan dipastikan tidak ada cacat sedikit pun pada bagian tubuh kambing. Sangat penting juga pilihlah pejantan yang memiliki nafsu kawin yang tinggi ya. Sedangkan untuk indukan yang bagus yaitu dipilihlah kambing yang sudah jinak, memiliki puting 2 buah, bertubuh proporsional, tidak kurus dan tidak obesitas. Tulang punggung simetris lurus, lemiknya cenderung tinggi dan sehat tanpa cacat. Jika kalian ingin memberikan pakan buatan pada kambing, bisa kalian gunakan bekatul dan konsentrat dengan takaran perbandingan 3:1. Selain itu kalian bisa memberikan campuran seperti bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, dan kapur dengan takaran perbandingan 50% bekatu, 25% bungkil kelapa, dan 25% campuran bungkil kacang tanah dan kapur. Number 3. Burung cucak ijo. Burung cucak ijo kenapa diberi nama cucak ijo?
Ya, mungkin burung ini berwarna hijau. Betul sekali guys. Burung cuca hijau adalah salah satu jenis burung hijau yang sudah banyak penggemarnya, khususnya di Indonesia. Memiliki ciri tubuh yang kehijauan menarik membuat tubuh burung ini tergolong dalam burung yang tingkat jual belinya di atas rata-rata atau mahal. Diusung karena memiliki harga yang fantastis, tak heran jika peternak burung kicau mulai menangkar burung ini. Tidak hanya memiliki tubuh yang menarik, namun kicauan burung cuca hijau juga memiliki ciri khas yang berbeda dengan burung kicau lainnya seperti lovebird. Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Tidak bisa disalahkan lagi jika sudah berbicara dengan biaya. Bagaimanapun juga sebagai seorang peternak harus mempertimbangkan hal ini. Alternatif yang harus kalian lakukan jika ingin ternak cuca hijau dengan biaya minim yaitu menggunakan sangkar gantung. Karena usut demi usut, metode ini tergolong dengan biaya minim lebih ekonomis dan tentunya mudah untuk direalisasikan. Pertama-tama, kalian harus menyiapkan kandang untuk si burung. Namun di sini ada sumber pokok yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu subjek, wadah, dan juga objek. Number 2. Ikan lele. Mengkhususkan pembesaran ikan lele hingga mencapai ukuran layak untuk dikonsumsi. Sahabat warga Tors, kalian lebih suka makan ikan lele yang masih kecil apa yang sudah ukuran sedang nih? Kalau Mimin sih suka yang masih kecil. Di kaos tulangnya bisa ikut dimakan ya. Kriuk-kriuk gimana gitu. Hehehe. Tapi tidak semua orang seperti itu. Banyak diantaranya yang menyukai ikan lele sudah besar. Coba deh kita bayangkan sejenak pepes ikan lele bakar, ikan lele goreng, dan ikan lele asam manis. Yummy ya guys. Jadi bikin ngiler, ya kan? Bagi peternak yang memelihara ikan lele untuk konsumsi biasanya lebih memilih ikan dengan ukuran 9-12 cm dengan alasan lebih cepat dan lebih mudah untuk dipanen. Memang, bisnis yang satu ini sangat menjanjikan keuntungannya. Namun bukan berarti kita boleh ceroboh dalam pemeliharaannya. Ikan lele merupakan jenis ikan yang mampu untuk hidup dengan kondisi lingkungan kolam yang padat. Number 1. Kroto atau semut. Kroto merupakan nama yang digunakan untuk menyebut telur atau larva semut. Kata kroto berasal dari bahasa Jawa yang kemudian menjadi populer di tanah air yang diberi komponen yang terdapat di dalam telur semut ini, terdiri dari larva dan pupa. Saat ini kalian memang sudah dengan mudah bisa mendapatkan kroto dari berbagai cara, mulai dari budidaya sendiri atau membeli di toko-toko hewan yang sudah menyediakannya. Jika dilihat secara kasat mata, kroto sekilas memiliki bentuk seperti lonjong dan berwarna putih. Ukurannya sekitar 1 cm dengan diameter 5 mm, adapun panjangnya yaitu berkisar 5-6 mm. Dari mana sih kroto ini datangnya guys? Masih pada penasaran banget ya? Kroto di sini dihasilkan oleh ratu semut rangkang dan keberadaannya dilindungi ketat oleh para semut pekerja dan biasanya ini tertelat dalam gulungan daun. Bayangkan saja guys, gulungan daun. Dari setiap kali panen, kroto ini bisa menghasilkan jutaan rupiah loh. Iya kah? Jadi semakin penasaran dong ya dengan kroto ini. Setelah Mimin teliti, ternyata kroto ini memiliki banyak fungsi loh. Salah satunya yaitu sebagai obat herbal. Namun di kalangan masyarakat umum, kroto biasanya digunakan untuk pakan burung atau unggas karena di dalamnya mengandung nutrisi yang membuat burung lebih lincah dan berkicau merdu.